Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini ya kita bahas topiknya adalah waspada. Ya, di sini gua akan kasih tahu kepada kalian waspada aplikasi pinjol legal yang keluar kondar. Jadi di sini akan gua kasih tahu kepada kalian aplikasi pinjol yang keluar kondar ataupun hati-hati ya. Banyak aplikasi pinjol yang kalian tidak tahu tapi dia bisa keluar kondar. Nanti akan gue praktekkan juga ya kenapa dia bisa keluar kondar dan bagaimana cara ngeceknya ya. Nanti akan gue berikan edukasinya dan gue berikan pengetahuannya dan gue berikan informasinya kepada kalian ya. Jadi video ini ya sekali lagi ya, aplikasi pinjol legal yang menghubungi di luar kontak darurat kalian. Loh, kok bisa sih bang? Kan dia legal, kan izin aksesnya kagak ada, kok dia bisa menghubungi sampai keluar kondar sih bang? Oke, nanti akan gue jawab ya. Di sini sesuai dengan pengetahuan gue, sesuai dengan hasil riset gue sendiri. Jadi di sini gue bagikan dan gue sudah banyak risetnya dan semoga nanti penjelasan gue ataupun informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, sebelum gue masuk ke videonya, di sini gue akan kasih tahu kepada kalian ya, kalian yang menonton ini, kalian jangan bingung ataupun jangan heran jikalau subscriber gua itu baru dikit, baru sekitar 400-an. Wajar karena di sini channel YouTube Tools Pinjol ini adalah channel yang kedua dari Angela Pangestu. Sebelumnya gua sudah memiliki channel YouTube yaitu yang bernama Angela Pangestu ya, dengan subscriber 7.200, dan sekarang channel itu sudah dinonaktifkan oleh pihak YouTube. Jadi gue bikin channel yang baru. Jadi buat teman-teman yang nonton ini, jikalau kalian memang peduli dengan konten kreator dari edukasi tentang pinjaman online, silakan kalian ketikkan di klik tombol subscribe-nya dan kalian klik tombol like-nya dan kalian sebarkan ke teman-teman kalian. Ataupun kalian yang sedang bingung tentang pinjaman online yang mau bertanya-tanya, silakan kalian ketikkan di kolom komentar, insya Allah nanti akan gue jawab. Oke, di sini akan gue bahas ya aplikasi pinjol legal yang keluar kondar. Ya, di sini yang pertama aplikasinya yang suka menghubungi keluar kondar adalah yang pertama adalah itu Akulaku. Aplikasi Akulaku banyak dari teman-teman gua dan banyak juga dari para member dia telat ataupun galbay di Akulaku, tapi nasabah itu ya di luar kontak darurat dihubungi oleh DC. Itu yang pertama dari Akulaku. Yang kedua itu dari Kredivo ya, dari Kredivo. Lalu yang ketiga itu adalah dari Shopee ataupun paylater ataupun es pinjam. Mereka ya galbay ataupun telat itu di nomor yang di luar kondar ataupun nomor yang dia cantumkan dalam aplikasi itu dihubungi bro. Jadi kalian bingung mungkin ya, kok gue pinjam di sini nomor yang bukan kondar gue dihubungi sih. Jadi gua akan jelasin kepada kalian, dan di sini untuk pengetahuan kalian, edukasi nanti akan gue berikan kepada kalian agar kalian paham dan kalian juga harus hati-hati dan waspada. Jadi tadi gue sudah sebutkan, dan ada lagi satu aplikasi yang itu yang bernama Home Credit atau HCI. Ya, kenapa dia bisa nagih di luar kondar ataupun nagih di luar kontak darurat ataupun nagih di luar kontak emergency. Oke, di sini gue akan tampilkan masuk ke layar handphone gue, nanti akan gue jelaskan. Ya, oke, gue akan masuk ke layar handphone gue. Kalian simak baik-baik karena di sini akan gue tampilkan dan akan gue jelaskan kepada kalian. Oke, kita menuju ke videonya, bro. Masuk ke layar Android gue sendiri ya. Di sini kalian bisa simak baik-baik. Ya, kenapa sih 4 aplikasi pinjol ini bisa menghubungi di luar kontak emergency kalian? Oke, di sini kita akan ngecek satu persatu ya kan. Kenapa sih ya? Biar semoga ini bisa terjawab dan semoga ini bisa memberikan informasi ataupun edukasi kepada kalian tentang pinjaman online pinjol yang nagih di luar kontak darurat. Yang pertama kita bahas di Kredivo ya. Kita cek di Kredivo. Pertama kita masuk ke info aplikasi. Di sini ya gue baru saja menginstal tapi gue belum buka aplikasinya. Jadi biar kalian tahu nantinya bagaimana setelah gue install dan lalu gue bukanya tuh nanti seperti apa. Ya, di sini kalian pahami, simak baik-baik bagi yang belum tahu.
Pertama kita di sini melihat izin akses dari aplikasi Kredipo. Nah, kalau kita lihat izin aplikasi Kredipo itu ada kamera, ada log panggilan, lokasi dan juga telepon. Nah, di sini tidak ada akses kontak di aplikasi Kredipo. Dia hanya log panggilan dan juga telepon dan juga lokasi dan juga kamera. Ya, kemungkinan besar mereka ya bisa mengetahui ya log panggilan di handphone Anda, entah itu log panggilan keluar ataupun masuk. Ya, kalian mungkin saja mereka bisa mendapatkan informasi dari kontak panggilan log masuk ataupun keluar kalian. Itu dari aplikasi Kredipo ya. Lanjut lagi kita bahas di Shopee. Bagaimana dengan Shopee? Coba kita lihat dari info aplikasinya. Di sini info aplikasi Shopee ya, itu di sini banyak banget. Ada kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon dan juga penyimpanan. Tentu izin akses dari aplikasi ini berbeda-beda ya. Dari Kredipo dan juga Shopee ini berbeda. Di sini aja ada tambahan yaitu kalender, dan untuk log panggilan Shopee tidak ada, tetapi dia ada kontak. Ya, kalian bisa lihat sendiri izin aksesnya ya. Di sini gue baru saja menginstal lah, belum gue buka ya. Mungkin kalau gue buka nanti tampilannya akan berbeda, nanti akan gue tampilkan. Oke ya. Oh iya, kalau untuk Kredipo kemungkinan nggak bisa direkam layar kali ya, dia akan gelap ya. Jadi sini kalian bisa tonton saya sampai selesai ya penjelasan gua. Nah, di sini penyimpanan ya. Penyimpanan ini sebenarnya fungsinya untuk mengupload data kalian, seperti kayak kalian mau KYC ya. Pokoknya seperti itulah. Kalau kontak nih ya, yang ditakuti bagi para pengguna dari Shopee ini paling ngeri banget sih ya menurut gua kontak ini ya. Jadi bagi kawan-kawan bisa ngasih kesimpulan sendiri soal kontak ya. Oke, kita lanjut lagi ke aplikasi berikutnya yaitu Akulaku. Kita lihat izin aplikasinya Akulaku. Izin dari aplikasi Akulaku yaitu kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, penyimpanan dan juga telepon. Nah, di sini juga dia ada yang namanya kontak. Perizinan dari Akulaku yang bersama ya, sama dari Shopee ya. Terus lanjut lagi itu dari Home Credit. Kita cek Home Credit. Home Credit terlihat, wow, sama dengan Akulaku ya. Di sana ada kontak juga dan juga ada telepon dan juga ada mikrofon ya, dan lain-lainnya. Oke, di sini akan gue jelaskan satu persatu ya. Tetapi di sini sebelum gue menjelaskan, gue akan tunjukkan kepada kalian pertama kali kita menginstal ataupun membuka aplikasi ya dari 4 aplikasi paylater ini, Kredipo, Shopee, Akulaku dan Home Credit. Tentu ini banyak banget pertanyaan daripada orang-orang ataupun pengalaman ketika dia telat bayar atau gagal bayar. Dia ya nomor kontak emergensi ataupun kondar itu dihubungi oleh DC pinjaman online. Jadi kita coba buka aplikasi Kredipo. Kalau misalkan nggak bisa kerekam, mohon maaf ya. Jadi sini gua nggak mau banyak edit. Kita buka, cus. Nah, di sini gue sudah masuk ke tampilan Kredipo-nya. Setelah itu sudah masuk. Nah, di sini akan terlihat keluar ya. Keluar yaitu notif izinkan Kredipo melakukan dan mengelola panggilan telepon. Oke, itu satu, kita izinkan. Kedua, di sini ada yang namanya perizinan. Coba gue screenshot dulu ya biar kelihatan. Gue akan screenshot. Setelah gue mengizinkan aplikasi Kredipo untuk mengelola panggilan gue, di sini ada notif yang namanya perizinan data. Di sini ada perizinan data yang dia minta, yaitu Kredipo mengatakan Kredipo akan mengumpulkan data kamu untuk keperluan verifikasi, personalisasi dan manajemen resiko. Jangan khawatir, data berikut akan dienkripsi dan tidak akan pernah dibagikan kepada siapapun, yaitu data lokasi, data informasi aplikasi yang terpasang, nomor handphone, add ID ya, add ID. Artinya add ID itu adalah ID telepon kalian. Oke, di sini akan gua klik setuju. Tetapi gue sini akan menampilkan tampilan pertama kali kita melakukan membuka dari aplikasi Kredipo. Oke, kita akan setuju.
Ya, gua akan klik setuju. Setelah gua mengklik setuju, ya kita akan melihat lagi tampilannya apa. Oh, sudah bisa masuk ke bagian login. Oke, itu dari Kredivo. Oke, lanjut lagi. Di sini kita akan masuk ke aplikasi Shopee. Kita buka akun Shopee, ya. Oh, loadingnya lama ya. Di akun Shopee pertama kali kita buka aplikasinya, di situ ada bacanya mulai. Oke, kita klik mulai. Nah, setelah sudah masuk ke bagian mulai, di sini belum ada tanda-tanda ya aplikasinya meminta izin sesuai yang ada di info aplikasi. Di sini dia tidak ada izin ya, tidak ada meminta izin, tetapi ya dia akan meminta izin ketika kalian sudah berhasil login. Ini sama seperti aplikasi Home Credit. Ya, di sini tidak ada izin yang dia minta, tapi gua nggak akan izin di sini karena gua nggak mau data gua masuk ke HP ini ya. Oke, kita keluar. Ya, jadi aplikasi dari Shopee ini tidak meminta izin pada waktu kalian membuka aplikasi, tetapi dia meminta izin pada waktu kalian mendaftar ataupun login menggunakan akun kalian. Nah, lanjut lagi di akun laku. Nah, di sini kemungkinan akun laku gua nggak bisa rekam layar, kemungkinan akan hitam nanti gambarnya ya, kemungkinannya setahu gua gitu. Coba kita buka saja, yaitu akun laku ya. Kita sudah membukanya. Apakah dia meminta perizinan ya? Apakah dia meminta perizinan? Oke, di sini aku laku ya. Bacaan pertama itu adalah otorisasi privasi. Hai lovers, demi menyediakan layanan cicilan konsumen dan manajemen risiko yang lebih baik untukmu saat menggunakan aplikasi aku laku, kami memerlukan persetujuanmu untuk mengumpulkan dan mengupload datamu ke HTTPS sekian-sekian-net. Datamu akan dienkripsi saat proses transmisi dan dijamin kerahasiaannya. Data yang kami kumpulkan sebagai berikut: informasi lokasi, informasi daftar kontak, informasi aplikasi terinstall, nomor handphone, informasi perangkat. Untuk informasi perangkat, di sini tertera data yang dikumpulkan termasuk merek, model, versi operasi sistem, ID, artinya ID handphone kalian, dan juga jenis jaringan. Mereka bisa tahu jenis jaringan kita dan lain-lainnya. Tuh, dia mengatakan di sini dan lain-lainnya. Informasi ini memudahkan kami untuk meninjau tingkat keamanan kondisi handphone kamu untuk mencegah terjadinya penipuan dan juga menilai kredibilitasmu. Hal ini dapat membantu kami untuk memperbanyak data kredit dan memberikan layanan cicilan konsumen yang lebih berkualitas. Oke, di sini gua akan klik setuju. Coba ya, gua akan mengklik setuju. Apa yang terjadi? Oke, di sini akan memasuki tampilan login dan juga daftar. Di sini kita skip ya. Oke, selanjutnya adalah di Home Credit. Nah, kalau di Home Credit ini ya, apakah gue bisa rekam layar? Ketika gue rekam layar, kalau misalkan layarnya hitam, berarti dia tidak bisa dilakukan rekam layar. Jadi mohon maaf kalau misalkan layarnya hitam ataupun gimana, kalian tetap sabar dan kalian harus mendengarkan apa yang gua katakan. Oke, kita buka di sini aplikasi My Home Credit. Ya, di sini gua akan buka pertama kali gua membuka. Di sini keluar tampilannya itu Home Credit. Di sini memasuki tampilan langsung login ya. Nah, seperti di awal gue bilang, aplikasi Home Credit sama persis dengan Shopee, yaitu mereka akan meminta izin aksesnya itu ketika kalian sudah berhasil login ataupun kalian sudah berhasil daftar. Baru di channel lah dia meminta izin. Ya, izin sesuai ya info dari aplikasi tersebut. Yaitu infonya dari Home Credit adalah ya kalender, kamera, kontak, lokasi, mikrofon, penyimpanan, dan telepon. Jikalau kalian memang mau tahu tentang Home Credit aplikasi, coba kalian login saja. Kalian coba, kalau misalkan kalian sudah punya aplikasi Home Credit, coba kalian uninstall, lalu kalian install lagi, lalu kalian login. Pasti akan terjadi seperti apa yang gua katakan. Nah, itu 4 aplikasi pinjol ataupun paylater ya. Kebanyakan orang Galbay ataupun telat bayar di sana itu desanya nagih di luar kontak darurat. Oke, di sini akan gue jelaskan ya di Kredivo.
ya. Oke, kita akan masuk ke layar, balik lagi ke layar handphone gua yang satu lagi untuk ngerekam muka ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Oke, kita sudah masuk ke layar tampilan muka gua sendiri. Di sini akan gue jelaskan di masalah kredivo. Kenapa banyak orang-orang, ya mungkin sebagian orang ya, itu telat bayar ataupun gagal bayar, DC-nya nagih di luar kontak darurat ya. Dan ini pernah gua keluhkan di akun Twitter gua mengenai aku laku, kredivo ataupun Shopee itu nagih ya di luar kontak darurat. Tapi di sini gue jelaskan dulu di kredivo. Kenapa nasabah ataupun si peminjam dia ditagih di luar kontak darurat? Pertama adalah akun dari kredivo itu adalah ya dia itu pay letter bro, bukan pinjaman online ya. Jadi pay letter itu semacam kita belanja lalu dana ditalangin oleh pihak aplikasi tersebut. Ya semacam seperti kartu kredit gitu ya, semacam seperti kayak kartu kredit. Nah, di sana kan ada banyak tuh tempat-tempat belanja, tempat-tempat pembelian seperti pulsa, token dan lain-lainnya, ada semua dong di sana. Mungkin kalian ya pengguna kredivo yang tadi 4 pay letter itu, mungkin kalian sering belanja di sana ya, tanpa kalian sadari kalian beli pulsa di sana, beli token di sana, dan semuanya pasti di sana. Mau kalian belanja di market mana tapi bayarnya di kredivo ya, mungkin kalian tahu itu ya. Tetapi kalian kenapa sih ya ketika kalian telat bayar ataupun gagal bayar itu dihubungi ya, nomor kontak darurat kalian dihubungi oleh kredivo? Pertama, kalian mungkin ya sering belanja ataupun sering beli pulsa, teman kalian beli pulsa tapi melalui akun kredivo kalian, ataupun kalian transaksi pulsa nomor pulsa itu dalam kredivo, itu ya kemungkinan nomor yang pernah kamu isikan pulsa di dalam aplikasi kredivo mungkin saja ya nomor tersebut terekam ataupun DC-nya bisa tahu. Jadinya DC-nya ini menagih di nomor yang kalian isikan di dalam pulsa yang ada dalam kredivo. Nah, seperti itu bro. Dan itu pernah gua pernah gue posting juga di Twitter gua mengenai ya DC kredivo nagih luar kontak dan tidak ada respon dari pihak kredivo. Oke, lanjut lagi di aku laku. Sama halnya dengan aku laku. Aku laku sama dengan kredivo. Ya, kalau aku laku sama seperti kredivo ya, sama penjelasan gua yang tadi. Kredivo dia tempat belanja yaitu pay letter ya. Kalian beli pulsa, belanja di mana, market mana, tapi kalian bayar di aku laku. Oke, soal nasabah gagal bayar ataupun telat bayar di aku laku, nomor yang bukan kontak darurat itu dihubungi oleh DC-nya, itu sudah pernah gua upload di Twitter gua ya. Dan pihak dari aku laku itu merespon bro, ada responnya pas gua upload itu, dan gua mau coba keluhkan di sana di Twitter, dan gua tag aku laku dan gua juga tag OJK. Dia menjelaskan ya, dari aku laku dia menjelaskan bahwa akses kontak itu ya seperti akses kontak pada aplikasi umum lainnya, bukan seperti kayak aplikasi pinjol ilegal. Artinya dia bisa tahu ataupun menyedot ya isi kontak kalian. Itu kata dari CS admin Twitter aku laku ya. Nanti kalian bisa cari-cari aja di Twitter gua yang mengenai aku laku mengakses kontak ya, mengakses kontak telepon kalian. Nah, lanjut lagi di mana tadi? Di Shopee. Shopee sama kayak aku laku dan kredivo. Ya, seperti itu. Jadi kalian untuk memkredit sama seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah mereka bisa menghubungi kontak darurat itu ada dua kemungkinan ya, ada dua macam. Yang pertama mungkin dari izin akses dari aplikasinya. Yang kedua adalah nomor telepon yang kalian sudah isikan pulsa ataupun nomor-nomor yang sudah tercantum di dalam aplikasi itu ya nomor yang akan ditagih ya. Namanya juga pay letter ya, kalian belanja di sana beli pulsa. Nah, nomor yang kalian isikan pulsa itu nomor yang nantinya akan ditagih oleh DC. Nah, mungkin itu saja mengenai informasi tentang
pinjol legal yang nagih di luar kontak darurat. Mungkin nanti akan kubahas lagi sesinya di lain waktu karena di sini durasinya sudah terlalu banyak dan juga hari ini gue mau istirahat ya. Jadi buat teman-teman yang peduli dengan konten channel YouTube Tools Pinjol ataupun channel edukasi ya pinjaman online, silakan kalian bantu saja bro ya, bantu supportnya, bantu dukungnya agar nih admin-admin dari konten kreator edukasi pinjaman online tetap semangat bro, dengan berkat dukungan kalian dengan cara subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian. Dan bagi teman-teman yang saat ini memang bingung belum tahu tentang pinjaman online, silakan kalian ketikkan di kolom komentar. Dan bagi kalian teman-teman yang belum tahu halaman website gua ataupun informasi tentang dunia pinjaman online secara tertulis, silakan kalian masuk saja ke halaman website gua yaitu di Tools Pinjol. Kalian bisa searching aja di Google ya, Tools Pinjol itu ada di urutan yang paling pertama. Dan untuk teman-teman yang saat ini mau saling sharing, mau saling curhat ya, silakan kalian gabung saja, join di grup Telegram gua itu secara gratis bro. Dan di grup itu ya gua usahakan gua netralisir hanya untuk orang-orang yang peminjam ya, artinya korban-korban dari pinjaman online ataupun orang-orang yang ingin saling sharing ataupun saling curhat. Untuk joki pinjol gue tidak izinkan. Untuk yang orang suka promo di dalam dunia pinjaman online gue tidak izinkan. Ya, jadi di sana walaupun gratis gue usahakan untuk menetralisir dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi bagi teman-teman yang saat ini tetap semangat ya bro, tetap semangat. Dan kalian satu lagi pesan gue, jangan suka mencari informasi tentang DC lapangan pinjaman online. Jangan suka mencari informasi DC lapangan pinjaman online. Yang harus kalian perhatikan adalah dan harus kalian kuasai adalah menghadapi DC pinjaman online datang ke rumah. Ya, kalian jangan menanyai soal DC pinjaman online legal yang ada DC lapangannya. Kenapa? Kalau kalian pikirin terus, kalian cari informasi itu, yang ada kalian pusing ya, katanya ada, totonya nggak ada, totonya yang katanya nggak ada, totonya ada. Jadi gitu bro, kita tidak bisa memprediksikan ya secara valid ini ada DC-nya, ini nggak ada DC-nya. Jadi kalian ambil kesimpulan pahitnya bahwa semua DC pinjaman online legal itu ada DC-nya. Ambil pahitnya seperti itu agar kalian paham dan berani menghadapi DC pinjaman online datang ke rumah. Tidak ada lagi rasa takut. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.